Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, syukurlah kalau semuanya baik ya, meski kita hanya bertatap maya, tapi saya berharap semuanya selalu diberi kesehatan ya, dimanapun kalian berada. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Apakah ada yang ingat kita minggu lalu membahas apa? Bahas tentang fluida statis, Bu. Iya, betul sekali Mbak Anis. Hari ini kita akan mempelajari mengenai fluida statis. Nah, sebelum Ibu menayangkan video, Ibu mau bertanya dulu ini mengenai fenomena yang sering kita lihat. Apakah ada yang pernah melihat ketika ada ember bocor, itu ada lubangnya di bagian atas dan bagian bawahnya? Ada yang pernah melihat? Saya pernah melihatnya, Bu. Baik, apakah pancuran airnya sama di bagian lubang atas dan bawah atau berbeda? Untuk pancuran airnya beda, Bu. Yang bawah airnya lebih deras, menguncurnya lebih deras. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mbak Anis. Nah, untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Mbak Anis ini, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai materi pada hari ini. Ya, mari kita amati bersama ya videonya, teman-teman. Bentar, Ibu share screen dulu. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Baik, Bu. terima kasih. Ya, kita amati videonya. Ya baik, karena kita sudah mengamati videonya, sekarang kita akan berdiskusi mengenai video yang Ibu tayangkan tadi. Apakah ada yang mau bertanya atau berpendapat mengenai video yang Ibu tayangkan tadi? Saya ingin berpendapat, Bu. Iya, silakan Mbak. Berdasarkan video tadi, menurut pendapat saya yang disampaikan Mbak Anis tadi itu sudah betul. Semakin berada di bawah lubangnya, semakin airnya kuat memancar. Ya, terima kasih Mbak Ira atas pendapatnya. Apakah ada yang mau berpendapat lagi atau ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Iya Mbak, silakan. Kira-kira penyebabnya lubang yang berada di bawah itu airnya semakin kuat, kenapa ya, Bu? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya Mbak Dia, terima kasih. Apakah ada yang mau membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Dia ini? Wah, ini pada diam semua, sepertinya belum pada mengetahui jawabannya ya anak-anak. Belum, Bu. Belum, Iya. Bu. Iya, tidak apa-apa anak-anak. Kalau begitu, Ibu beri waktu 3 menit untuk kalian melakukan literasi mengenai materi pada hari ini ya. Boleh digunakan juga ponselnya untuk mencari referensi. Ya, silahkan. Ya, baik. Sudah 3 menit ya anak-anak. Apakah ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Apa yang didapat dari referensi-referensi yang sudah kalian baca? Bu. Ya, silahkan Mbak Musfi. Berdasarkan dari referensi yang saya temukan melalui internet, air yang terpancar dari lubang paling bawah itu jatuhnya paling jauh dibandingkan dengan jatuhnya pancaran air dari kedua lubang yang di atasnya. Hal itu menunjukkan bahwa air di bagian lubang yang paling bawah mendapatkan tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan air di bagian lubang yang lain. Begitu, Bu. Wah, terima kasih jawabannya Mbak Musfi. Sangat lengkap sekali ya teman-teman. Sudah baik juga jawabannya. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Musfi.
Ya, terima kasih. Jadi di sini kita juga bisa tahu ya fungsinya internet itu apabila kita melakukan untuk hal-hal positif seperti pembelajaran itu juga akan berbuah positif juga seperti yang dilakukan oleh Mbak Mujdi. Baik, kita kembali ke materi lagi ya anak-anak. Jadi ada yang mau menyimpulkan bagaimana inti dari jawaban pertanyaan Mbak Dia yang tadi sudah dikemukakan oleh Mbak Mujdi. Ayo Mbak Ira, apakah mau membantu Ibu untuk menjawab? Iya, Bu. Tadi semakin lubang itu berada di bawah, maka tekanannya juga akan semakin tinggi. Jadi memancarnya akan semakin jauh seperti pada video tadi, Bu. Iya, betul sekali Mbak Ira. Terima kasih atas jawabannya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan apa anak-anak kalau di video tadi? Kedalaman zat cairnya, Bu. Iya, terima kasih Mbak Dia. Jadi sudah paham ya Mbak Dia sekarang. Baik. Lalu bagaimana penerapan konsep ini pada kehidupan sehari-hari? Apakah ada yang tahu? Saya ingin menjawab, Bu. Sepemahaman saya, konsep ini dapat digunakan pada pembuatan bendungan juga, Bu. Di mana tembok bendungan pada bagian bawahnya dibuat lebih tebal untuk menahan tekanan air yang lebih besar dibandingkan tekanan yang terjadi di dekat permukaan airnya. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Anissa. Terima kasih ya. Baik, kalau begitu semua sudah paham ya mengenai materi yang kita diskusikan pada hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Kalau begitu, Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Dan sebagai tugas, silahkan membuat rangkuman dan soal mengenai fluidostatis ya anak-anak. Dan kita akan membahasnya minggu depan. Baik. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selamat siang. Terima Selamat kasih, siang, Bu. Bu. Terima Selamat siang. kasih.